Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi mengenai maling yang menangis di kaki ibunya saat ditangkap menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Pemirsa, kampanye pemilihan presiden 2024 resmi dimulai hari ini. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mulai sibuk melakukan kampanye terbuka di seluruh wilayah tanah air. Perang visi dan misi dimulai, strategi demi strategi dijalankan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Motor gede yang dikendarai pelajar tanpa menggunakan lampu penerangan menabrak motor pasangan lansia di Jember, Jawa Timur. Tabrakan mengakibatkan pelajar terpental dan masuk ke kolong truk yang sedang berjalan. Sementara pasangan lansia luka berat. Motor gede yang dikendarai pelajar tanpa menggunakan lampu penerangan menabrak motor pasangan lansia di Jember, Jawa Timur. Tabrakan menyebabkan pelajar terpental dan masuk kolong truk yang sedang berjalan, sementara pasangan lansia luka berat. Usai tabrakan, pelajar dan pasangan lansia langsung dirujuk ke puskesmas lantaran kritis dan alami luka berat di bagian kaki. Sedangkan sepeda motor yang hancur di bagian depan diamankan ke Polsek Kencong. Ada sepeda dari utara mau belok ke kiri dan tiba-tiba ada sepeda dari barat dengan kecepatan tinggi, akhirnya terjadi benturan. Selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit. Kasus ini langsung ditangani jajaran Polantas Resort Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, sejumlah tabung gas CNG yang diangkut sebuah truk meledak saat terjebak kemacetan di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya 9 orang mengalami luka-luka, sementara 2 orang lainnya meninggal dunia. Peristiwa ledakan tabung gas CNG di Jalan Raya Sukabumi Bogor terekam kamera CCTV sebuah rumah makan. Saat kejadian, truk bermuatan tabung gas CNG yang melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi sempat terjebak kemacetan dan tak berselang lama tabung gas yang diangkut truk meledak. Akibat kejadian ini, penumpang minibus berinisial HH dan seorang pengendara sepeda motor berinisial UA meninggal dunia, sementara 7 orang lainnya luka-luka. Pas dengar meledakan itu 2 yang loncat sebelah sana, 1 sempat muter dulu di sini ya, tabungnya sempat muter dulu di sini, langsung meledak ke belah sana, yang belah sini udah meledak duluan. Meledaknya kenceng nggak teh? Ya? Kenceng nggak meledaknya? Bukan kencang lagi kayak nuklir. Dari hasil olah TKP tim Inafis Satreskrim Polres Sukabumi, diketahui penyebab meledaknya tabung gas CNG adalah saluran pipa gas yang terintegrasi patah, sehingga bocor dan memicu terjadinya ledakan. Adanya patahan dari silinder valve daripada gas yang tertempel di tabung tersebut. Bang, izin, patahan itu terjadi akibat kecelakaan atau sebenarnya memang gimana sih Bang? Masih kita dalami ini penyebabnya apa, karena mobil saat itu dalam keadaan macet dan berhenti. Kalau dibilang guncangan, tidak ditemukan guncangan. Saat ini, sopir dan truk yang mengangkut tabung gas diamankan Satreskrim Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam yang berada di kawasan Senopati, Jakarta. Pencabutan izin secara permanen dilakukan setelah adanya temuan narkoba oleh Bareskrim Polri. Petugas Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta Selasa siang menyegel tempat hiburan malam di Bar Cloud Senopati, Jakarta Selatan. Pemasangan segel tersebut dilakukan setelah adanya temuan narkoba yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Selain melakukan penyegelan, petugas Satpol PP DKI Jakarta juga mencabut izin permanen tempat itu untuk menciptakan tempat hiburan malam yang bersih dari narkoba. Tidak ditemukan adanya obat-obatan narkoba. Ya. Kemudian dari situ
PTSP setelah dicabut izin usahanya, kemudian kami dari Satpol PP juga menerima surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk segera melakukan penutupan tempat usaha. Usai penutupan bar itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi di lokasi. 3 orang tersangka terdiri dari 1 pemakai dan 2 orang pengedar diikutsertakan dalam rekonstruksi tersebut. Sejumlah adegan pun diperagakan ketiga tersangka saat bertransaksi maupun ketika mengkonsumsi narkoba yang dilakukan para tersangka. Petugas juga mengamankan CCTV bar saat pelaku berinisial A berusaha membuang pil ekstasi di sofa bar. Ada 5 fakta baru yang terungkap dalam rekonstruksi ini. Salah satunya adalah tempat para pelaku bertransaksi dan memakai narkoba yang berada di 4 lokasi. Ada 5 fakta baru yang kami temukan penyidik di dalam hasil rekonstruksi ini. Yang pertama, setidaknya para tersangka ini, tersangka 1A, tersangka 2D, dan tersangka 3H itu sering transaksi dan menggunakan narkotika setidaknya di 4 tempat. Kini penyidik narkoba Mabes Polri juga tengah mendalami salah satu lokasi para pelaku menggunakan narkoba yang berada di kawasan Jakarta Barat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Nekat mengedarkan uang palsu, 2 pemuda diringkus polisi di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi menyita 236 lembar uang palsu senilai 23 juta rupiah. Polisi geledah rumah pengedar uang palsu berinisial MR di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Polisi temukan uang ratusan lembar uang palsu milik pelaku dengan pecahan Rp100.000. Penangkapan MR merupakan pengembangan dari pelaku GA yang ditangkap lebih dulu pada 14 November. GA diamankan polisi setelah dilaporkan warga berbelanja dengan menggunakan uang palsu di sebuah warung kelontong di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dari tangan kedua pelaku yang diamankan, polisi berhasil menyita 236 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Adanya peredaran uang di daerah Pete yang dirugikan pedagang-pedagang kecil. Cara mengedarkan uang palsu dengan membelanjakan ke toko-toko kecil atau warung kecil dengan kembalian uang asli. Di mana aja pelaku mengedarkan uang palsu kan? Pelaku mengedarkan di sekitar Desa Pete, Tiga Raksa, Baraja, dan Cikupa. Kini kedua pelaku ditahan di Polsek Tiga Raksa dijerat pasal 245 KUHP tentang uang palsu dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memulai kampanyenya dari titik paling timur Indonesia. Saya Abraham Silaban akan kembali saat lagi dalam iNews Prime. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan ini disambut warga dengan tarian tibei khas suku Asmat. Upacara penyambutan pun dilakukan dengan memasangkan mahkota dan noken khas Papua kepada Ganjar Pranowo. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, di antaranya Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti pemerintah yang berhutang pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Betapa akses kesehatan menjadi begitu penting. Yang kita bayangkan, satu kampung
satu desa setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dengan satu nakes, syukur-syukur satu dokter, maka itu akan mampu menyelesaikan. Apakah cukup? Tidak. Sistem transportasi dan konektivitasnya yang bisa membuat kemudahan mereka berobat. Kenapa ini penting? Karena inilah awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Pemilihan lokasi kampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki makna tersendiri. Kampanye di Desa Merauke dipilih lantaran di titik paling timur Indonesia. Inilah tempat paling awal menyambut matahari, tempat di mana rakyat paling awal memulai kerja dan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali bersama kami di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Informasi yang Anda baru saksikan adalah kampanye yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo di Merauke. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Tanah Merah, Jakarta. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka lebih milih untuk bekerja sebagai wali kota Solo. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye pertamanya di Tanah Merah, Jakarta, Gor Ciracas, dan Gor Laga Pakansari Ciracas, Kabupaten Bogor. Ditemani sang istri, kedatangan Anies Baswedan disambut antusias oleh ratusan warga. Anies pertama kali diusung oleh warga Tanah Merah untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam. Sehingga harapannya dengan melakukan kampanye di Tanah Merah bisa mengulang momen yang sama. Berbeda dengan dua paslon lainnya, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka memilih bekerja di hari pertama kampanye. Tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran mengaku masih ingin fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Gibran juga mengaku belum mengajukan cuti kampanye. Sementara itu, Gibran enggan membeberkan jadwal dan lokasi kampanye pertamanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, luncurkan hotline dan website resmi yang bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia. Inovasi tersebut dibuat untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui visi misi dan program Ganjar Mahfud serta melaporkan segala pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye pemilu. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud meluncurkan inovasi terbaru berupa hotline dan website resmi yang bisa diakses semua masyarakat Indonesia. Hotline bertujuan sebagai sarana pengaduan apabila ada pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye pemilu 2024. Selain hotline, website resmi yang diluncurkan berfungsi agar masyarakat yang ingin mengenal dan mengetahui visi, misi, dan juga program Ganjar Mahfud bisa mengakses langsung di website resmi. Hotline ini adalah untuk supaya bisa memberikan informasi bila mana ada, ya tadi katakan ada oknum ataupun siapapun dalam konteks kecurangan dan lain-lain. Itulah menjadi hotline. Dan juga utamanya juga bila mana ada bantuan hukum dan lain-lain yang diperlukan, itu juga kami siapkan di situ. Selain juga hotline itu untuk bisa mengontak kami, bisa berkomunikasi dan lain-lain. Jadi ya inilah hotline-nya. Selain hotline, tadi kami juga launching namanya website-nya. Supaya juga semua teman-teman, saudara-saudara, adik-adik semuanya bisa melihat langsung, mendapatkan informasi secara langsung apa yang memperkenalkan Mas Ganjar, Prof. Mahfud, juga memperkenalkan apa visi misinya, tapi lebih lanjut lagi gagasan-gagasan dan juga program-program yang akan terus kita jalankan. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengusung sila Pancasila nomor 3, yakni Persatuan Indonesia untuk kampanye pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan nomor urut yang didapatkan Ganjar dan juga Mahfud. Dari Jakarta, Ismalia Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Megawati meminta agar Aiman tak gentar bersuara karena setiap orang memiliki hak yang sama. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Aiman dilaporkan terkait pernyataan dugaan ketidaknetralan aparat.
Salah satunya pemasangan kamera pengawas di KPU daerah yang terkoneksi dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Presiden kelima Republik Indonesia ini meminta agar Aiman tak gentar menyuarakan kebenaran. Pasalnya setiap orang memiliki hak yang sama untuk bersuara di negeri yang demokrasi ini. Kita kan rakyat Indonesia, ya biarin aja, dia juga rakyat Indonesia. Polisi juga rakyat Indonesia. Yang namanya tentara rakyat Indonesia. Nah, tulis tuh wartawan banyak-banyak dah. Terus aparat juga orang Indonesia. Orang mereka yang gaji siapa? Rakyat Indonesia. Benar apa enggak? Ya insaf, makanya nggak usah takut. Ngapain baru? Saya kan dengar loh. Saya kayaknya kan kok Bu Mega nggak kelihatan ya, kemana dia gitu kan. Padahal saya selalu tahu kan, wah ini kok di sana digituin, di sini digituin, di situ ini Pak Iku tuh, nih saya lihat tuh, siapa namanya? Aiman. Iya makanya nggak usah takut. Maksud saya, masa orang nggak boleh ngomong, yang boleh ngomong sebelah sana melulu? Kan ya nggak adil dong ya. Makanya saya bilang sama wartawan, sekarang waktunya saya boleh ngomong, dan kalau saya dibully, kamu saya gugat, tahu nggak? Kamu harus nulis, memasukkan berita yang sama dan setara dengan yang lainnya. Betul apa tidak? Enak aja. Untung ada Pak Haritanu mau gabung ke kita. Megawati juga meminta kepada seluruh relawan Ganjar Mahfud untuk tidak takut melawan pihak-pihak yang melakukan intimidasi. Namun setiap perlawanan para relawan Ganjar Mahfud harus dilakukan tanpa kekerasan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kendati demikian, Kemenkominfo mencatat selama bulan November 2023 ada sebanyak 39 isu hoax mengenai pemilu. Kemenkominfo mencatat selama bulan November 2023 ada sebanyak 39 isu hoax mengenai pemilu 2024. Hal itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam konferensi pers sinergi Kemkominfo, Bawaslu, dan Polri dalam pengawasan pemilu di ruang digital. Selain itu, sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kemkominfo menemukan 96 isu hoax pemilu 2024 yang tersebar di 355 konten. Meski demikian, Kemenkominfo sudah berhasil menutup 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya masih dalam proses. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena dapat mengancam persatuan bangsa. Sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kementerian Kominfo sudah menemukan 96 isu hoax pemilu yang tersebar di 355 konten. Kami sudah berhasil melakukan takedown 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, karena berbagai konten negatif mulai dari konten mengandung hoax hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan sudah banyak ditemui dan tentunya mengancam persatuan kita. Sebagai langkah antisipatif, menurut Kemenkominfo diperlukan upaya yang masif dalam mengamplifikasi pemilu damai 2024 sebagai wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat agar memilih dengan cara yang bijak. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Mengawal pemilu 2024 agar berjalan damai dan berkualitas, Dirjen Informatika Kemenkominfo menggandeng Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian untuk meluncurkan Des Pengawasan Pemilu. Hal tersebut sebagai upaya untuk memperkuat sinergitas dalam menjaga kampanye di dunia digital.
Peluncuran Des Pengawasan Pemilu berlangsung di kantor Kemenkominfo RI Jakarta Pusat. Kerjasama yang disepakati oleh 3 lembaga negara ini meliputi 4 hal, yaitu pengawasan bersama konten internet dalam tahapan pemilu 2024, peningkatan SDM untuk pengawasan dan penanganan konten internet dalam pemilu 2024, pembentukan Satgas bersama dalam mencegah, mengawasi, dan menindak konten internet yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Menkominfo Budi Aris Setiadi juga apresiasi komitmen Bawaslu dan Polri dalam menjalani kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilu di ruang digital. Budi menyebut kolaborasi antar lembaga menjadi kunci menciptakan pemilu damai 2024. Hari ini, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, dan Kepolisian Republik Indonesia akan memperkuat sinergi dalam menjaga kampanye di dunia digital. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui peluncuran Des Pengawasan Pemilu yang dioperasikan perwakilan Ditjen Aptika, Bawaslu, dan Polri. Saya mengapresiasi komitmen Bawaslu serta Polri dalam menjalin kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilu, terutama kampanye di ruang digital. Adapun terkait masa kampanye dalam pemilu 2024 telah ditetapkan oleh KPU berlangsung selama 75 hari, dimulai pada Selasa 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa menggelar rapat koordinasi di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Para relawan menyatakan kesiapan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dan melawan kecurangan pada Pilpres 2024. Ribuan relawan memadati acara Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud se-Pulau Jawa di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mengusung tema, memastikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia. Rakornas dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Wakil Ketua P3 Amir Uskara, hingga Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Ketua Umum PDIP dan para pemimpin parpol koalisi Ganjar Mahfud MD membakar semangat relawan dengan mengajak bersama-sama melawan kecurangan Pilpres 2024. Pokoknya kita jalan terus kampanye, kita lihat kalau ada yang dicurangi, kalau tidak boleh namanya lapangannya, kalau itu namanya kultur orde baru yang Ibu alami pada waktu. Ganjar Mahfud tidak ada beban masa lalu. Ganjar Mahfud memiliki pengalaman yang lengkap. Pak Ganjar, DPR RI 2 periode, gubernur 2 periode. Legislatif sudah, eksekutif juga sudah. Dan Jawa Tengah yang penduduknya nomor 3 paling besar di Indonesia. Kemudian Pak Mahfud lengkap ditambah yudikatif, pernah sebagai ketua MK, menteri, udah bolak-balik sejak zaman Gus Dur, anggota DPR juga pernah. Sehingga secara pengalaman mereka berdua itu tidak perlu kita ragukan. Ingat, Indonesia tidak boleh dibawa ke spekulasi. Rakornas relawan menjadi salah satu gerakan nyata Ganjar Mahfud untuk memadukan kesamaan pandangan yang dinamis dan terukur untuk memenangi kontestasi pemilu 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pembebasan sandera antara Hamas dan Israel tidak berjalan mulus. Informasi yang kami rangkum untuk Anda saat lagi. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan tebing setinggi 100 meter longsor. Akibatnya 4 rumah warga rusak berat tertimbun longsor.
Hujan deras yang mengguyur desa Cukang Jayaguna, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu Minggu lalu mengakibatkan tebing setinggi 100 meter longsor dan menimbun 4 rumah warga. Selain 4 rumah warga yang rusak parah akibat tertimbun material longsor, 2 rumah warga lainnya mengalami rusak ringan dan 11 rumah warga terancam tertimbun. Pemerintah Desa Cukang Jayaguna bersama warga langsung mengevakuasi warga yang terdampak dan mengungsikan 50 orang warga dari 17 kepala keluarga ke balai pertemuan setempat. Untuk saat ini warga masih tetap di lokasi pengungsian yang tepatnya di Kampung Terikolot RT 14 Desa Cukang Jayaguna. Ada berapa kakak Pak yang mengungsi Pak di sini Pak? Yang mengungsi di tempat pengungsian ada 14 kakak, yang lainnya di keluarga. 1 minggu usai kejadian, BPBD dan unsur pemerintah daerah melalui dinas terkait sudah meninjau lokasi terdampak untuk segera mencari lokasi relokasi bagi warga yang terdampak. Hari kedua, hari Kamis, dari Dinas Sosial turun bantuan melalui Pak Camat dan Ibu Kasih Kesos dari Kecamatan. Selanjutnya hari berikutnya juga ada dari BPBD, Bapak Kalak langsung turun ke lapangan memberikan arahan juga bantuan kepada warga masyarakat yang rusak berat, terdampak, dan pengungsi semuanya. Warga berharap bisa segera direlokasi ke lokasi lebih aman karena lokasi rumah mereka sangat berbahaya jika terjadi longsor susulan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Banjir yang terjadi di Aceh Singkil merendam halaman kantor dan gudang logistik Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil. Akibat genangan air yang kian tinggi, KIP Aceh Singkil mengevakuasi logistik ke tempat yang lebih tinggi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Saat lagi Anda menyaksikan iNews Malam bersama rekan saya Mirva Suri. Saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Banjir merendam halaman kantor KIP atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sejak Sabtu lalu dengan ketinggian sekitar 90 cm. Banjir yang terjadi di halaman kantor KIP dan gudang logistik membuat pihak KIP Aceh Singkil telah melakukan pengamanan logistik. KIP mengevakuasi logistik yang ada dengan cara memindahkan ke atas meja, hal itu untuk menghindari air yang semakin tinggi. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, Wira Surya Santika, mengatakan mereka telah memindahkan sejumlah logistik pemilu ke tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan meja di gudang. Gedung memang tidak tergenang untuk bagian dalam, kemudian untuk gudang juga, ya, alhamdulillah juga tidak tergenang dan logistik juga sudah aman. Kemudian langkah yang kita lakukan juga kemarin untuk antisipasi logistik kita naikkan ke atas meja, kita susun semua di atas meja. Selain itu, banjir yang merendam halaman kantor KIP juga membuat pekerjaan pembangunan gudang logistik yang baru terpaksa dihentikan sementara. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan.